Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang Pancasila Rule of Law. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin dari TE 3D dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Definisi Rule of Law menurut Friedman tahun 1959 dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu pengertian formal, yaitu kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara. Kemudian yang kedua, pengertian hakiki atau material, yaitu lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut hukum yang baik dan buruk. Yang ketiga, pengertian universal, sangat sulit dipastikan karena ada perbedaan setiap masyarakat yang melahirkannya dan perbedaan rasa keadilan. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip rule of law, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Oleh karena itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian prinsip rule of law di Indonesia, yang pertama yaitu secara formal. Sebenarnya prinsip secara formal ini sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yaitu yang pertama, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian yang kedua, kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian yang ketiga, untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keenam, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, inti rule of law yaitu jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama pada keadilan sosial. Prinsip rule of law di Indonesia secara formal yaitu dengan negara yang memiliki ruang gerak sempit, yang mengurusi hal-hal sedikit sedangkan yang banyak, terutama dalam kepentingan ekonomi yang diserahkan kepada warga. Negara hanya mempunyai tugas pasif, yang artinya baru bertindak apabila hak-hak warga negara dilanggar atau ketertiban umum terancam. Kemudian yang kedua yaitu prinsip rule of law secara hakiki, yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan pengimplementasian prinsip pada rule of law. Latar belakang kelahiran rule of law. Yang pertama, diawali adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, saran yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Kemudian yang ketiga, perumusan yuridis dan demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law. Yang pertama, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kemudian yang kedua, adanya perlindungan konstitusional. Kemudian yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Keempat, kebebasan untuk melakukan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang kelima, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Dan yang terakhir, pemilihan umum yang bebas. Penerapan rule of law di Indonesia. Keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat dengan negara harus ditegaskan secara adil juga memihak pada keadilan. Proses penegakan hukum di Indonesia
dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, KPK, kejaksaan, badan peradilan. Kemudian ada tidaknya rule of law di Indonesia ditentukan oleh kenyataan apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan tersebut, yang artinya perlakuan adil yang didapat baik sesama warga negara maupun dari pemerintah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.